Pria ini belum makan selama 3 hari. Karena sangat lapar, dia memasukkan seekor kalajengking ke dalam mulutnya. Tak disangka baru dikunyah beberapa potong. Dia melihat sebuah oasis muncul di kakinya. Sebenarnya kalajengking dia makan tadi adalah kalajengking beracun. Menghadapi kematian yang akan datang, dia membuat perjanjian dengan dewa kematian gurun, Anubis. Anubis akan membantunya mengalahkan negara musuh. Tetapi sebagai gantinya, dia harus memberikannya jiwanya. Sejak saat itu, dia disebut Kaisar Kalajengking. Pasukan kematian Anubis dipimpin olehnya. Mereka berperang di mana-mana dan tidak pernah gagal. Negara musuh juga cepat hancur. Namun saat itu Kaisar Kalajengking sedang menikmati momen kemenangan. Kemudian Anubis muncul dan mengambil jiwanya. Pasukan kematian juga perlahan berubah menjadi abu. Dalam sekejap mata, 5.000 tahun telah berlalu. Seorang petualang bernama Daikiet dan istrinya Ailem mengajak anaknya bepergian di Mesir. Karena Ailem selalu memimpikannya mimpi yang sangat aneh. Jadi Daikiet membawanya pergi menjelajahi piramida. Tapi struktur bangunan piramida itu dengan adegan dalam mimpi Ailem hampir identik. Dia bahkan samar-samar merasa dirinya dulu datang ke sini pada zaman kuno. Jika aku pernah ke sini, bisakah kau memberitahu aku bagaimana membuka pintu ini? Bantu aku memegangnya. Aku mulai ditakutimu. Aku juga takut pada diriku sendiri. Tidak lama kemudian, keduanya berada di ruang rahasia dan menemukan peti dengan lambang Kaisar Kalajengking. Ailem juga menggunakan cara lama untuk membuka peti. Di dalamnya ada sebuah gelang dewa kematian legendaris. Saat Ailem mengeluarkan gelang itu, seluruh piramida mulai bergetar. Detik berikutnya, air yang sangat deras mengalir langsung ke bagian dalam piramida. Daikiet buru-buru membawa istrinya dan kabur dengan kopernya. Tapi arusnya sangat ganas. Dengan sangat cepat, kedua mereka ditelan olehnya. Untungnya anak mereka, Daikiet tidak sengaja menjatuhkan pilar batu di luar. Pilar batu itu jatuh ke dinding, menyebabkan lubang besar di dinding. Dengan itu, air mengalir keluar. Berkat itu, Daikiet dan istrinya lolos dari bencana. Tapi mereka tidak tahu bahwa setelah keduanya memasuki ruang rahasia, 3 perampok kuburan sudah berada di dalam piramida. Setiap gerakan pasangan itu sudah di depan mata mereka. Sekarang mereka telah mencapai kota hantu dan hendak melaporkan kerjanya kepada pimpinan. Namun saat mereka hendak turun dari mobil, seluruh kota hantu mulai bergerak. Selanjutnya, di posisi tengah, ada kumbang kotoran yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar. Dalam sekejap, semua perampok kuburan tercengang. Mereka lari dengan gila. Namun banyak yang tak beruntung dimakan oleh kumbang kotoran. Untungnya, si pemimpin sudah siap. Dia memerintahkan orang-orang berbaju merah semprotkan api ke dalam gua untuk membakar kumbang-kumbang itu. Tepat pada saat ini, kelompok perampok kuburan temukan hal baru. Mereka menemukan sepotong ambar kuno. Jika tidak ada kejutan, maka harus ada pendeta tertinggi Fir'aun di dalamnya. Di luar dugaan, sang pemimpin tidak sempat bahagia. Ketiga perampok kuburan itu memberitahunya bahwa gelang itu tidak mudah untuk diambil. Karena itu dibawa ke London oleh pasangan Daikiet. Kalau gitu, kita harus pergi ke London. Saat ini, Daikiet dan istrinya masih belum tahu. Bahaya perlahan mengetuk pintunya. Mereka tetap sibuk di rumah menghangatkan perasaan. Daikiet tak ingin melihat adegan ini. Jadi ingin melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu. Jadi dia membuka peti itu, lalu masukkan gelang kematian ke tangannya. Tak disangka saat dia baru memakainya, sebuah ilusi muncul di depan matanya. Pria itu sedang membual di depan si cantik. Tanpa diduga detik berikutnya,
Dia diikat oleh sekelompok orang berbaju merah. Selanjutnya, seorang gadis berpakaian hitam memasuki ruangan. Kemudian dia mengeluarkan seekor ular dari kotaknya. Melihat Kuong Na akan mati. Untungnya di saat genting, Dai Qiat datang tepat waktu. Pertempuran yang akan datang tidak bisa dihindari. Sisi ini, Ai Lam dan putranya juga diserang oleh orang-orang berbaju merah. Meskipun tubuh Dai Qiat dan istrinya cepat, tapi pasukan musuh terlalu banyak. Tapi meski dapatkan bantuan keturunan Fir'aun, mereka juga tidak bisa melindungi petinya. Bahkan Ai Lam dibawa pergi oleh mereka. Untungnya, Tie Qiat sudah masukkan gelang di tangannya. Aduk melihat ini dan segera memberitahu Dai Qiat. Selama pakai gelang itu, tidak ada cara untuk melepasnya. Apalagi setelah 7 hari memakai gelang tersebut. Kaisar Kalajengking akan hidup kembali. Dan membawa pasukannya untuk menyapu dunia lagi. Tetapi jika seorang pada saat itu dapat membunuh Kaisar Kalajengking, maka komando tentara akan menjadi milik orang itu. Dan juga berhak memutuskan apakah akan mengirim pasukannya kembali ke neraka atau terus menghancurkan dunia. Sepertinya tujuan para perampok kuburan membangkitkan pendeta tertinggi adalah meminjam tangannya untuk menghancurkan Kaisar Kalajengking. Dai Qiat dan Aduk dengan cepat menemukan markas rahasia para perampok kuburan. Saat ini mereka sedang melakukan upacara untuk menghidupkan kembali pendeta tertinggi. Setelah serangkaian mantra dari pemimpin, cangkang potongan ember juga berangsur-angsur retak. Tak lama kemudian, jenazah pendeta itu mulai sadar. Kemudian keluar dari potongan ember. Ai Lam yang diikat di sini juga terbangun. Dia mengenali pendeta itu hanya dengan satu pandangan. Tapi gadis berbaju hitam di matanya berubah menjadi Ratu Mesir Cleopatra. Ternyata dia adalah Anatu, reinkarnasi selir Fir'aun. Meski hanya badannya, tetapi aku akan memanggil jiwamu kembali dari neraka. Maka kisah cinta kita akan terus tertulis. Hadiah pertama yang diberikan Anatu kepada si pendeta itu adalah putri Fir'aun yang bereinkarnasi sebagai Ai Lam. Dia ingin membakar Ai Lam di depan si pendeta untuk membalas dendam. Melihat Ai Lam hendak dilempar ke lautan api, situasinya mendesak. Dai Qiat melompat dari atas. Di bawah dukungan Aduk berhasil menyelamatkan Ai Lam. Si pendeta sangat malu sehingga dia marah dan mengambil tongkat sihir. Lalu baca mantranya yang memanggil 4 mumi untuk mengejar pasangan Dai Qiat. Untungnya, Dai Qiat segera menyelesaikannya. Dia biarkan Kuong Na dan putranya di luar pintu mendukung. Begitu keduanya keluar, mereka langsung naik bas tingkat. Tapi mumi-mumi itu tidak suka pergi dengan cara biasa. Mereka memanjat tembok mengejar bas. Dai Qiat dan Aduk kesulitan menghadapi kedua mumi. Tapi masih ada 2 lagi yang dengan keras kepala bergegas menuju mobil. Pada akhirnya, bagaimana orang biasa seperti Dai Qiat bisa menjadi lawan mumi? Segera Aduk jatuh. Melihat bahwa dia akan dibunuh oleh para mumi, Ai Lam dengan cepat mengambil pistol dan menembaknya. Yang lain ada di lantai bas saat pergi ke terowongan. Bagian atas tubuh langsung hancur. Kira setelah memecahkan 4 mumi, dia bisa mengambil nafas. Tak disangka, badai terus datang. Para perampok kuburan dengan cepat melaju. Pada saat pasangan Dai Qiat tidak memperhatikan, Tie Qiat dibawa pergi. Tie Qiat dibawa ke hadapan si pendeta begitu saja. Karena bocah itulah yang dipilih oleh gelang itu. Jadi si pendeta tidak berniat membunuhnya. Dan katakan padanya yang sebenarnya. Jika dalam 7 hari, dia tidak dapat melepas gelang itu. Dan cepat ke piramida. Dia akan disedot darah dan daging oleh gelangnya. Jadi tinggal 5 hari lagi. Kalau gitu, kami tidak bisa terus tersesat. Katakanlah, ayahku pasti akan mengalahkanmu. Aku kira dia tak bisa.
Sepertinya gadis cantik ini sedang mencium monster jelek. Namun nyatanya, si pria di depannya adalah pendeta tertinggi di Mesir. Dan dia juga merupakan reinkarnasi Ratu Mesir Cleopatra. Dia dan pendeta itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya sering tinggal di kamar tidur menikmati perasaan senang. Tapi jarum di sarungnya akan keluar suatu hari nanti. Suatu hari, Fir'aun menemukan rahasia keduanya. Awalnya dia ingin menemukan mereka dan menanyai mereka. Tanpa diduga, mereka membunuhnya ketika dia tidak memperhatikan. Ailem adalah putri Fir'aun. Lihat pemandangan ini secara langsung. Dia cepat panggil pengawal untuk membantu Anatu untuk mendukung si pendeta yang melarikan diri. Yang tinggal di sini untuk memperpanjang waktu. Tubuhku sudah menjadi milik orang lain. Sayangnya sampai akhir, si pendeta itu tak lolos dari kematian. Tapi tidak ada yang membayangkan. 1000 tahun kemudian dia bisa bangkit kembali. Melalui menghisap daging dan darah manusia untuk mengembalikan bentuk manusianya. Selanjutnya, dia mengikuti instruksi gelang di tangan Tie Kiet yang menuju ke piramida. Pada saat yang sama, tim Dai Kiet juga menyewa balon udara. Mereka mengikuti jalan yang ditandai oleh Tie Kiet. Akhirnya, pada hari ke-6 sampai di dekat piramida. Tapi yang mengejutkan adalah kejutan terjadi. Pendeta itu dengan cepat menemukan bahwa Tie Kiet diam-diam telah meninggalkan tanda. Untuk menghentikan Dai Kiet, dia mengucapkan mantra yang membuat dinding air setinggi 100 meter muncul. Gelombang mengamuk perlahan mendekati balon. Meskipun operator telah mengubah kecepatan tercepat, tapi bahan bakar mereka terbatas. Segera balon udara itu ditelan oleh gelombang setinggi 100 meter. Untungnya, nyawa mereka masih terjaga. Namun balon udara tersebut rusak dan perlu segera diperbaiki. Jadi pada sore hari ke-6, Dai Kiet dan pendeta pergi ke oasis bersama. Tak terduga saat ini, bahaya baru telah muncul. Para pendeta diserang oleh iblis di oasis. Yang berbaju merah juga jatuh ke dalam kekacauan. Tie Kiet ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Untungnya, Dai Kiet datang menyelamatkan bocah itu tepat waktu. Dai Kiet di satu sisi membawa Tie Kiet. Satu sisi menghadapi setan di belakangnya. Dia ingin membawa Tie Kiet ke dalam piramida sebelum fajar. Mereka menyeberangi jembatan kayu. Melihat semakin banyak setan di belakang, Dai Kiet dengan cepat menyalakan dinamit dan melemparkannya ke arah mereka. Para setan mengira itu adalah mainan. Jadi buruan merebutnya. Detik berikutnya, para